tidak diganggu pun oleh supporter Indonesia walaupun dia nyanyikan lagu negara Australia. Okey, aman guys, tenang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys, insya-Allah. Dan saya ingin sekali lagi mengucapkan tahniah dan selamat untuk Bapak Prabowo dan juga Gibran kerana telah menjalani sumpah untuk memegang presiden dan juga wakil presiden. Semoga Indonesia sentiasa aman, sentiasa dalam kejayaan sepanjang Bapak Prabowo dan juga wakil presiden Gibran memimpin dalam periode ini. Dan semoga Indonesia sentiasa maju jaya dan juga sentiasa dapat membawa ASEAN ini ke satu tahap yang lebih tinggi, yang dihormati dan juga disegani oleh dunia, negara-negara terutamanya di Eropah dan juga di Asia. Okey guys, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan sekali lagi Iraq dan Australia buktikan jika tuduhan Bahrain fatal. Pundit dunia bela Indonesia dari AFC dan Bahrain. Ini karena surat permohonan daripada Bahrain yang menginginkan Bahrain bermain di luar daripada Indonesia itu pun telah dijawab oleh negara-negara lain. Iraq dan Australia juga bersuara. Tidak mungkin pemain-pemain diapa-apain jika mereka bertandang ke GBK. Saya percaya juga orang-orang Indonesia tidak akan sampai begitu. Percayalah, kalaulah orang-orang Bahrain, pendukung Bahrain datang ke Indonesia, duduk di tribun itu bersama dengan pendukung Indonesia, tidak mungkin akan diapa-apain juga. Saya pasti keselamatan itu terjamin. Kalau saya sebagai orang Malaysia ingin berkata demikian karena saya sudah pernah pergi ke GBK dan saya tahu bagaimana rakyat Indonesia ini. Demikian juga rakyat Bahrain jika ingin menonton sepak bola di GBK. Tidak mungkin rakyat Indonesia itu senang-senang atau dengan mudahnya untuk mengapa-apakan warga negara Bahrain yang ingin datang ke Indonesia semata-mata menonton bola, sepak bola di GBK itu. Tidak akan diapa-apakan. Saya percaya itu. Indonesia ini punya adab tata susila. Indonesia punya adab yang sopan menghormati orang. Indonesia juga punya hukum dan juga punya peraturan yang bukan mudah untuk kita langgar peraturan itu. Di mana-mana negara pun ada. Okey guys, jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Oh, ini stadium GBK itu guys. Road to World Cup. Konfirmasi dari AFC yang baru-baru ini menerima keluhan dari Bahrain untuk mengulas atau mendiskusikan proposal soal memindahkan laga Indonesia versus Bahrain yang rencananya akan dimainkan di GBK menjadi ke tempat netral berhasil mencuri perhatian media-media di dunia. Banyak sorotan dari media dunia muncul mulai dari media di dunia tetangga seperti Malaysia dan Vietnam hingga media Asia seperti dari Korea sekalipun. Banyak jurnalis pun mempertanyakan jika sampai AFC mengabulkan permintaan dari Bahrain karena pada dasarnya Indonesia tak memiliki masalah dalam menyelenggarakan laga internasional. Buktinya, ya kalian bisa lihat bagaimana banyak penggemar timnas di berbagai negara bisa menikmati momennya di Indonesia tanpa mengalami ancaman keselamatan sama sekali. Tengok ini. Di stadion GBK ini guys, sesiapa pun boleh datangnya. Boleh daripada Korea, daripada China yang ramai menonton ataupun pergi ke stadium GBK membuat vlog, mengabadikan kenangan ketika berada di dalam GBK ini. Itu aman-aman sahaja guys. Itu nggak pernah ada kekecohan pun berlaku. Jadi sebenarnya saya memberi jaminan juga. Saya bukan orang Indonesia, tapi saya punya jaminan bahwa jika datang ke GBK ini 100%
akan selamat pulang dan selamat kembali insya-Allah guys. Ini tengok di GBK ini. Ramai bule datang sini dari Eropa, dari Amerika, ini dari Argentina, dari Brazil datang ke GBK. Tengok dia bawa bendera Brazil pun tiada masalah. Bawa bendera Inggris tiada masalah. Bisa saja. Betapa pendukung-pendukung di Indonesia ini, supporternya nih ramah, sporting, punya sportivitas yang tinggi. Itu jelas. Keluhan Bahrain ke AFC ditanggapi serius teman-teman. Hal ini buktikan ketika AFC langsung membuat sebuah pernyataan di mana dalam statement yang dipublikasikan melalui situs resmi web AFC, Federasi Sepak Bola Asia itu menjelaskan bahwa mereka menerima keluhan dari Bahrain untuk meninjau kemungkinan bermain di luar Indonesia atau di tempat netral, di mana sebelumnya AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA atau Federasi Sepak Bola Bahrain dan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Tentu ini jadi kabar yang mengejutkan ketika AFC dengan cepat menanggapi statement dari Bahrain yang menolak bermain ke Indonesia dengan alasan keamanan. Sebab dia punya presiden pun dari Bahrain, sebab itu dia cepat menanggapi surat permohonan dari Bahrain ini. Inilah kalau ada kaitan ini kan susah juga kan guys. Meski di sisi lain kita juga nggak terlalu terkejut sih jika mengingat Vice President dari AFC juga orang Bahrain kan? Memang orang Bahrain juga. Tapi walaupun dia orang Bahrain, tidak mungkin dorang boleh lakukan apa saja ya dalam AFC ini. Dari AFC yang menanggapi permohonan Bahrain untuk memindahkan laga Indonesia ke tempat netral ini sendiri mendapatkan banyak komentar negatif, mulai dari Indonesia hingga media-media di luar negeri teman-teman. Salah satunya dari jurnalis dunia John Duerden. Menanggapi statement AFC, John Duerden yang merupakan penulis dari Guardian, BBC, NGT, World Soccer, API, hingga ESPN, mereply jika statement AFC yang menerima pengaduan dari Bahrain yang menolak bermain di Indonesia adalah hal yang menggelikan. Ia menambahkan jika itu adalah akal-akalan Bahrain untuk menolak bermain di depan 80.000 penggemar timnas di Jakarta. Konyol sekali bagi AFC untuk mempertimbangkan hal ini. Bahrain mencoba keluar dari permainan di depan 80.000 penonton di Jakarta dalam kualifikasi Piala Dunia yang penting. Sementara itu, statement ini juga udah sampai ke media Korea. Sport Chosun di Korea lagi ya. Artikel khusus dengan judul AFC mengambil tindakan terhadap konflik tuan rumah, ancaman kematian Bahrain Indonesia. Pengumuman pernyataan darurat, kami akan mempersiapkan solusi terbaik dengan berkonsultasi dengan FIFA. Dalam artikel tersebut dijelaskan uraian masalah yang terjadi. Namun ada poin penting di bagian akhir artikel, di mana menurut media Korea tersebut, posisi ketua umum AFC yang merupakan orang Bahrain membuat keputusan bisa menjadi bias. Pada akhirnya, AFC tampak cepat memberikan pernyataan dan memulai mediasi untuk mencegah konflik kedua belah pihak semakin meningkat. Namun karena presiden AFC berasal dari Bahrain, masih harus dilihat apakah keputusan tersebut akan bias dan menguntungkan Bahrain, tulis reporter Choi Man-sik, CMS @Sport Chosun. Mentang-mentang dia punya presiden daripada Bahrain juga, jadi takkan dengan cepat sekali mereka menanggapi dan memberikan keputusan yang berpihak kepada Bahrain kan. Ini tidak adil. Keramahan Indonesia, kami pikir kita bisa melihat dari track record yang terjadi dalam beberapa waktu kebelakang, gimana laga-laga Indonesia menghadapi tamunya dari luar negeri sejatinya berlangsung dengan baik. Supporter tim lawan selalu merasa nyaman dan aman, pun ketika ada pressure, itulah itu pun menjadi aman, nyaman. Teman-teman, lihat deh gimana yang terbaru, ada fans Australia yang nampak menikmati fans Australia juga dengan lantangnya ikut menyanyikan lagu kebangsaan tanpa gangguan sama sekali. Betul. Tidak diganggu pun oleh supporter Indonesia walaupun dia nyanyikan lagu negara Australia. Oke, aman guys, tenang, santai. Tiada pun diprovokasi. Jadi aman-aman aja. Ini buktinya guys. Ini buktinya kan. Kita tengok.
Begitu di belakangnya nih, semua supporter Indonesia memakai baju jersey warna merah putih lambang Garuda. Tetapi ini pendukung Australia memakai baju warna hijau dan kuning ketika berada di Stadium GBK. Itu tidak ada diganggu pun. Tengok buku yang dia pegang tuh bertulis Timnas. Ini dia pun mungkin ada keminatan memberi dukungan juga kepada Timnas Indonesia ya. Tetapi dia pakai baju hijau kuning Australia. Jadi tenang saja dia, aman saya juga di sini, santai menyanyikan lagu Australia sebab itu lagu negara. Nah, jadi jelas Indonesia ini lagi para penggemar Australia daripada daripada Inggris. Oke juga. Steady ya. Beralih dari ini fan Irak. Australia, ada fans Irak yang datang ada Irak juga menjalani laga lanjutan babak kualifikasi ikut nobar di GBK round yang kedua. Ya deh, gimana salah satu fans Irak tampak aman-aman aja. Aman-aman aja di tengah para penggemar timnas di luar stadion. Bayangkan dikelilingi oleh supporter timnas Indonesia. Tenang juga, relax, aman-aman, nyaman lagi. Malahan dia di friendly, keramahan supporter timnas Indonesia bersama dengan beliau. Jadi banyaklah bukti guys, banyak bukti Indonesia ini aman rakyatnya. Mereka berada dalam stadion GBK dengan nyaman bahkan untuk membentangkan bendera Irak. Nah, inilah bukti jelas. Apalagi yang Bahrain takuti. Pasukan keselamatan juga sudah disediakan di stadion. Jadi tidak mungkinlah rakyat Indonesia. Sebagai rival kita di Asia seperti Vietnam juga nampak nyaman-nyaman aja sih saat ada. Ini Vietnam. Lihatlah gimana mereka nampak menikmati momen berfoto di depan GBK sebelum laga di babak kualifikasi Piala Dunia Round 2 dimainkan. Oke pun Vietnam punya pendukung. Walaupun rivalitas begitu tinggi antara Vietnam dengan Indonesia sekarang, juga tiada masalah. Dia kibarkan bendera Vietnam di Stadium GBK ini. Oke juga kan guys. Melihat itu, kami pikir dalam beberapa laga terakhir Indonesia nggak ada masalah kok soal masalah keamanan. Bahkan sebaliknya, lawan ngerasa nyaman. Tanya aja sama para pemain Irak yang menikmati kunjungannya di Indonesia. Seperti gimana mereka dikerubungi para penggemar timnas seperti di video ini. Hingga gimana pemain Irak membuat story soal cinta yang mereka dapatkan dari penggemar luar biasa di Indonesia yang ia sebut sangat hangat. Nice friend, nice people. Tulis story-nya. Ramai guys, ramai daripada bule-bule luar negeri kan. Datang ke Indonesia nonton di GBK. Dia buat vlog lagi. Oke saja. Jadi kalau masih nyebut Indonesia nggak aman, ya AFC sih kebangetan. Tanya aja sama supporter dari timnas Afrika berikut ini. Ini Afrika lagi. Indonesia enak-enak loh. Dan di Indonesia itu jelas aman. Apa kesan selama berada di Indonesia? My favorite moment in Indonesia is the only food, nasi padang. I love nasi padang. Anda untuk Stadion Manahan? Wow, I like the environment and I love most when we are coming, we meet many resting place that we can eat. And the security system is okay. Everything in Indonesia is very perfect. Tengok. Kini, jika komentarnya mantap. Indonesia jelas punya alasan untuk mengatakan bahwa kita bisa menjamu tamu dengan aman. Tak terkecuali jika Indonesia kalah, seperti saat lawan Irak kita nggak beringas. Ataupun saat Indonesia bermain dengan rivalitas tinggi, seperti ketika menghadapi rival besar kita di ASEAN Vietnam. Maksudnya ancaman-ancaman itu hanya ada di media sosial aja kok. Sebatas humor yang juga terjadi akibat ulah Bahrain sendiri kan. Tapi tentu aja, AFC saat ini menangkap semuanya berbeda. Mereka menyebut ini sebagai ancaman daring dan disinilah PSSI punya tugas besar untuk memastikan bahwa ancaman yang ada di kolom komentar Bahrain bukanlah ancaman nyata. Iya betul, itu hanya media sosial. Oke guys, sekarang ini masalahnya ialah
Presiden AFC itu berasal daripada Bahrain, dan kalaupun dia mengambil keputusan untuk memindahkan ke stadion yang netral, maka ini lebih berat sebenarnya, berat sebelah kepada Bahrain. Tetapi kalau dia mengekalkan bermain di GBK, jadi ini lebih ramai rakyat Indonesia akan menghormati beliau sebagai Presiden AFC walaupun berasal dari Bahrain. Sekarang ini mereka takut karena diserang di media sosial, itu sebagai alasan untuk mereka memindahkan ke tempat yang netral. Tetapi mereka lupa bahawa Indonesia punya slogan, "Anda sopan, kami segan." Nah, jadi kalau mereka menghayati slogan ini, sudah pasti mereka tahu bahwa rakyat Indonesia ini sebenarnya adalah rakyat Indonesia yang punya adab sopan yang baik, bertata susila dan bertata tertib, tidak melanggar sebarang peraturan yang ada di AFC dan juga di FIFA. Soal keamanan itu ada yang menjaganya di bagian keselamatan. Itu sudah banyak kali buktinya dalam video ini tadi. Pendukung daripada Inggris, daripada Afrika, daripada Amerika, daripada Australia sendiri sudah datang ke GBK. Walaupun dengan memakai jersey Australia, juga masih lagi pendukung-pendukung timnas Indonesia itu tidak mengganggu gugat pun sebenarnya. Jadi dengan tenang dia menonton, menyaksikan perlawanan itu, menyanyikan lagu Australia juga dengan tenang tanpa ada gangguan. Sebenarnya itulah supporter Indonesia ini sekarang. Ini tahun zaman digital ya, 2024. Semua sudah berfikiran secara positif, berfikiran secara matang, dan kedewasaannya melampaui ada tersam sebenarnya. Jadi itulah pemikiran itu sudah terbentuk apabila timnas Indonesia ini juga mulai dari hari ke hari punya kualitas permainan yang tinggi, taktikal dibentuk, kesungguhannya dibentuk, emosi pemain dibentuk, dan juga mental pemain juga dibentuk. Jadi kalaulah Bahrain ini juga ingin bermain di luar daripada Indonesia, jadi kemungkinannya mereka sebenarnya sudah takut karena kecurangan yang mereka lakukan itu sebenarnya benar-benar mereka sudah buat ataupun mereka lakukan kecurangan itu sebetulnya. Sebab itu mereka inginkan bermain di luar. Kalau tidak, kenapa mereka takut? Sekarang ini berani karena benar, takut karena salah. Jadi maksudnya mereka ini kemungkinannya takut karena mereka tahu mereka salah, guys. Jadi mungkin kita doakan sajalah, walaupun presidennya daripada Bahrain, kita doakan semoga dia berfikiran secara positif dan matang. Jangan samakan di media sosial dengan realitas yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Karena rakyat Indonesia punya keramahan, baik menyambut tetamu, dan tidak akan melakukan sesuka hati mereka. Itu yang saya pegang. Sebab saya sudah pergi Indonesia 2 kali. Pergi ke Indonesia aman sahaja, guys. Malahan dilayan seperti keluarga sendiri. Di banyaklah layanan-layanan yang sangat baik, yang sulit untuk kita mendapatkan layanan itu walau di mana-mana. Hanya di Indonesia yang ada sebegitu. Jadi berfikiran secara matang ya. AFC dan Bahrain ini sepatutnya berfikiran secara matang. Sebab Indonesia juga punya hukum, Indonesia juga punya aparat-aparat keamanan, dan Indonesia juga punya sistem di bawah kepimpinan PSSI. Bapak Erick Thohir juga inginkan kedamaian yang begitu kita sanjung tinggi. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Kepada yang sudah komentar selalu, yang sudah like, terima kasih banyak-banyak. Tanpa dukungan kalian, saya tidak mampu berada di ruangan YouTube ini berbicara terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.